Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini saya akan membahas tentang implementasi pajak. Yang akan kita bahas yang pertama adalah implementasi pajak dalam model General Equilibrium, komoditas, pendapatan, faktor produksi secara parsial. Yang kedua, lain-lain tentang pajak. Desain pajak horizontal equity, biaya dalam menjalankan sistem pajak. Tax avoidance versus tax evasion. Pengertian implementasi pajak. Apa itu implementasi pajak? Implementasi apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada UU Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. 1. Implementasi pajak dalam model General Equilibrium. Pengertian analisis keseimbangan umum adalah analisis atau studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran atau supply dan permintaan atau demand berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Menurut paham teori keseimbangan umum, apabila dalam kondisi keseimbangan terjadi gangguan yang mengakibatkan ketidakseimbangan atau disequilibrium pada suatu pasar secara parsial, maka akan segera diikuti oleh penyesuaian di pasar yang bersangkutan dan selanjutnya terjadi proses penyesuaian di pasar lainnya atau simultaneous adjustment yang membawa perekonomian secara keseluruhan kembali pada kondisi keseimbangan yang baru. Mekanisme pencapaian keseimbangan pada semua jenis barang di semua pasar yang berlaku bagi produsen dan konsumen disebut sebagai analisis keseimbangan umum atau Computable General Equilibrium atau CGI. Komoditas. Lonjakan harga komoditas telah memberikan dampak positif terhadap kinerja penerimaan pajak 2021. Namun, berkah komoditi boom tidak bisa diandalkan karena sifatnya yang menimbulkan dinamika. Faktor naiknya harga komoditas di pasar global juga turut mempengaruhi kinerja pendapatan negara tahun lalu. Pemerintah harus mengantisipasi berakhirnya komoditi boom dengan memaksimalkan semua potensi penerimaan yang ada. Misal, melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, implementasi peraturan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan karena ruang lingkupnya yang luas meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP, PPH, PPN, program pengungkapan sukarela, PPS, pajak korban, serta cukai. Komoditas ini biasanya komoditas impor, komoditas ekspor, dan komoditas domestik. Pendapatan. Sumber pendapatan negara berasal dari pajak. Jumlah UMKM yang banyak memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian nasional dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak negara. Official Assessment System adalah PBB. Self-Assessment System yaitu PPH, Badan dan Orang Pribadi, PPN, PPNBN. Faktor produksi secara parsial. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan parsial? Analisis equilibrium parsial. Partial equilibrium analysis adalah analisis yang berfokus pada satu pasar dan mengasumsikan bahwa nilai semua variabel eksogen tidak berubah. Ini mengisolasi pasar dari sektor ekonomi lainnya, mengabaikan interaksi potensial di seluruh pasar. Equilibrium umum adalah kebalikan dari keseimbangan parsial yang hanya berlaku untuk pasar tertentu dalam perekonomian. Lain-lain tentang pajak. Desain pajak horizontal equity tax by design menyajikan analisis peninjauan yang berisi temuan utama dan rekomendasi untuk reformasi sistem pajak Inggris. Horizontal equity, keadilan horizontal adalah perspektif pajak mengandung makna untuk wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilannya.
Biaya dalam menjalankan sistem pajak atau biasa disebut biaya kepatuhan pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance, penghindaran pajak. Tax avoidance adalah meminimalkan pajak yang sah menggunakan metode yang termasuk dalam kode pajak. Bisnis menghindari pajak dengan mengambil semua pemotongan yang sah dan dengan melindungi pendapatan dari pajak dengan menyiapkan rencana pensiun karyawan dan cara lain semua legal dan di bawah internal revenue kode atau kode pajak negara bagian. Tax evasion. Tax evasion adalah praktik ilegal tidak membayar pajak dengan tidak melaporkan pendapatan, melaporkan pengeluaran yang tidak diizinkan secara hukum, atau dengan tidak membayar pajak yang terutang. Misalnya, tidak melaporkan sumber pendapatan, melaporkan pendapatan yang lebih kecil dari yang sebenarnya, menyembunyikan aset dan lain-lain. Perbedaan tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah meminimalkan pajak sementara tax evasion tidak membayar pajak sama sekali. Tax avoidance berarti menyembunyikan pendapatan atau reformasi dari HMRC dan itu ilegal. Tax evasion berarti mengeksploitasi sistem untuk menemukan cara mengurangi jumlah pajak yang harus Anda bayar. Tax avoidance yang mempunyai sifat legal, sedangkan tax evasion mempunyai sifat ilegal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.